Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 4, halaman 151. Silahkan disimak ya. Udin menonton pentas ketoprak. Gajah Mada. Sumpah Palapa membawa petaka ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Ayo bermain peran, bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak. Kemudian carilah cerita fiksi yang di dalamnya memiliki minimal 3 tokoh. Tuliskan nama dan sifat tokoh yang ada pada cerita yang telah dipilih. Peragakan peran dengan sifatnya yang sesuai dari cerita itu di depan kelompok lain. Sebagai contoh, kamu memeragakan Patih Gajah Mada dan 2 orang temanmu sebagai prajuritnya. Patih Gajah Mada mengajak 2 prajurit untuk melawan musuh. Dialog saat bermain peran sebagai berikut. Patih Gajah Mada berkata, "Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu!" Patih Gajah Mada berdiri tegap di depan kedua prajurit. Tangan kanan menuding ke arah musuh. 2 prajurit menjawab, "Semangat Patih, serbu!" Kedua prajurit mengangkat tombak. Patih Gajah Mada dan 2 prajurit berlari. Lanjut halaman 152. Ayo mengamati. Nah, ini ada gambar. Gambar ini menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kamu membaca cerita Cindelaras atau mungkin kamu melihat video drama Cindelaras? Coba kamu cari informasi tentang cerita Cindelaras. Kamu bisa membaca buku atau kamu bisa memutar video, kemudian tuliskan ringkasan mengenai cerita Cindelaras pada kotak di bawah ini. Nah, berikut ini adalah cerita tentang Cindelaras. Judulnya Cindelaras. Dongeng ini dari Jawa Tengah. Cindelaras tinggal bersama ibunya di sebuah hutan terpencil. Meskipun tinggal di hutan, Cindelaras tidak kesepian. Dia bersahabat dengan binatang-binatang di hutan. Suatu hari seekor burung Raja Wali menghadiahi sebutir telur ayam kepada Cindelaras. Cindelaras amat senang, kemudian dia menghangatkan telur itu supaya bisa menetas dengan baik. Selang beberapa minggu telur itu pun menetas. Dengan sabar Cindelaras memelihara anak ayamnya. Dia tidak pernah lupa memberi makan dan memandikannya. Ayam itu pun tumbuh menjadi ayam jantan yang besar dan kuat. Namun ada yang aneh pada ayam itu. Saat berkokok, ayam mengeluarkan suara kukuruyu. Tuanku Cindelaras wajahnya tampan rupawan. Rumahnya di hutan rimba. Ayahnya Raden Putra. Rupanya ayam itu adalah ayam ajaib. Karena penasaran, Cindelaras bertanya kepada ibunya, "Benarkah Raden Putra adalah ayahku?" Akhirnya ibunya menceritakan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Raden Putra mengusir ibu Cindelaras dari istana karena dituduh telah meracuni adik Raden Putra. Saat itu Raden Putra tidak mengetahui bahwa ibu Cindelaras sedang mengandung. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras bertekad untuk menemui Raden Putra. Setelah menempuh perjalanan jauh, Cindelaras sampai di kerajaan Jenggala. "Aku ingin mengadu ayamku dengan ayam Raden Putra," kata Cindelaras kepada para pengawal. Raden Putra menemui Cindelaras. Saat melihat Cindelaras, Raden Putra terkesiap. Beliau merasa mengenal wajah itu. "Siapa kau? Berani sekali menantang ayamku. Apa yang akan kau berikan kepadaku jika ayammu kalah?" tantang Raden Putra. Cindelaras menunduk hormat. "Hamba akan mengabdikan seluruh hidup hamba pada kerajaan Jenggala."
Raden Putra setuju. Cindelaras pun mengeluarkan ayamnya dari keranjang. Begitu keluar ayam, Cindelaras langsung berkokok, "Kukuruyuk tuanku Cindelaras." Wajahnya tampan rupawan. Rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Semua yang ada di situ terkejut. Wajah Raden Putra memucat. "Siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa ayam ini berkata bahwa kau adalah putraku?" tanya Raden Putra. Cindelaras pun menceritakan siapa dirinya. Raden Putra terduduk mendengarnya. "Aku telah menyia-nyiakan anakku sendiri," sesal Raden Putra. Raden Putra memandang Cindelaras lalu berkata, "Anakku, maukah kau memaafkan kesalahan ayahmu ini?" Cindelaras mengangguk mantap. Raden Putra lega. Kemudian beliau memerintahkan para pengawal untuk menjemput ibu Cindelaras di hutan. Sebenarnya setelah mengusir ibu Cindelaras, Raden Putra menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Namun dia tidak dapat menemukan istrinya. Sekarang berkat ayam jantan Cindelaras, mereka semua dapat berkumpul kembali. Lanjut halaman 153. Berdasarkan cerita Cindelaras, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Yang kedua, siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Yang ketiga, siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? Yang keempat, mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan antagonis? Yang kelima, siapa lawan dari tokoh antagonis? Tuliskan contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Jawablah pertanyaan di atas pada kolom berikut. Nomor 1, tokoh utama dalam cerita Cindelaras adalah Cindelaras. Yang kedua, tokoh pembantu atau tambahan dalam cerita Cindelaras yaitu ibu, burung Raja Wali, ayam pengawal, dan Raden Putra. Yang ketiga, tokoh antagonis dalam cerita adalah Raden Putra. Yang keempat, Raden Putra termasuk tokoh antagonis karena menuduh ibu Cindelaras meracuni adiknya lalu mengusir ibu Cindelaras dari istana. Yang kelima, lawan dari tokoh antagonis adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis dalam cerita tersebut yaitu Cindelaras, ibu, burung Raja Wali, ayam, dan pengawal. Nah, itu merupakan alternatif jawabannya ya. Lanjut halaman 154. Kamu telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras. Masih ingatkah kamu dengan pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Tentu masih ingat ya. Ayo menulis, coba kamu ingat kembali pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan. Selanjutnya tuangkan kembali dalam bentuk tulisan tentang pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan sesuai ingatanmu. Tuliskan dalam kolom berikut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan cerita. Jadi tokoh utama paling terlibat dengan makna dan teman, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sebaliknya, tokoh tambahan adalah tokoh yang kehadirannya dalam cerita sekadar mendukung tokoh utama tetapi pemunculannya diperlukan. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun, karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia, kita harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan di sekitarmu. Identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan mereka pekerjaan yang dimaksudkan, yaitu mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya?
Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Bagaimanakah dengan penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Lanjut halaman 155. Ayo mengamati, kamu telah memahami berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk setempat. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Apa saja jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah semua penduduk di sekitarmu menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau sebaliknya sesuai corak kehidupan modern? Tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu sesuai hasil pengamatanmu. Buat kesimpulan sesuai dengan corak kehidupan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalku adalah peternak dan petani. Penduduk di lingkungan tempat tinggalku menekuni pekerjaan corak kehidupan sederhana. Kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarku adalah mengolah, menanam, memanen hasil ternak, dan pertanian. Bawahnya, ayo membaca keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contohnya sebagai berikut. Lanjut halaman 156. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khasanah budaya bangsa. Kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat pariwisata Indonesia. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lanjut halaman 157. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Bawahnya ayo menulis, sudahkah kamu memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba kamu tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Alternatif jawabannya yaitu tindakan saya yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya adalah dengan cara menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, tidak memaksakan hak setiap orang, saling menghormati kepercayaan atau keyakinan atau adat istiadat yang ada. Bawahnya, ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini, bagaimana perasaanmu saat melakukan kegiatan pada pembelajaran ini. Tuliskan pada kolom berikut. Hasil renungannya misalnya seperti ini ya. Yang sudah saya pelajari hari ini adalah bermain peran, membuat ringkasan cerita Cindelaras, menentukan tokoh dalam cerita, dan manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Lanjut halaman 158. Kerjasama dengan orang tua. Dalam kegiatan ekonomi, banyak jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat. Semua dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat tersebut sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Coba kamu diskusikan bersama orang tuamu hal yang akan terjadi jika semua masyarakat hanya menekuni satu jenis pekerjaan. Semua menekuni pekerjaan yang sama. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Jika semua masyarakat hanya menekuni satu jenis pekerjaan atau semua menekuni pekerjaan yang sama, maka akan berakibat tidak dapat memenuhi kebutuhan, terjadi persaingan terus-menerus, dan akan banyak pengangguran karena lapangan kerja sudah penuh dan semua orang memiliki profesi yang sama. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.